Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami sebagaimana Engkau keberkahan ini diberikan kepada orang-orang yang terdahulu. Berkah. Ini banyak orang bilang berkah. Orang ulang tahun, barakallahu fi umrik. Orang ada lahir anak, barakallahu fil mahub wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Ya Allah, berikan keberkahan kepada mauhub, kepada bayi yang sudah dilahirkan, wa syakartal wahib, dan mudah-mudahan yang punya anak itu selalu bersyukur kepada Allah, wa balagha asyuddahu, dan ketika anak ini sudah besar, wa ruzikta birrahu, Allah berikan rizki. Ini doa ketika kita nengok anak, Pak. Jadi kalau kita ngelayat ada akikah, ini kadang orang banyak ketemu dengan anak, apalagi anaknya comel, aduh comelnya anak ini nang ning nong. Harusnya kan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bayi ini dapat diberkahi. Ketika kita nikah, kita juga minta doa berkah. Barakallahu lakuma wa barakah alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berkahi kedua mempelai ini. Ini kadang ada orang datang ke tempat nikahan, doanya beda, sambil marah dia. Kenapa? Karena diprovokasi sama kawannya. Kamu anaknya sepantaran kan dengan anak yang sudah nikah? Iya Pak, saya bilang. Jadi anak saya dengan anak yang lagi menikah ini satu kelas. Tapi kenapa kok anak kawanmu yang nikah, sementara anakmu masih belum nikah? Iyalah, yang nikah cepat itu kan pakai pelet. Datang ke pernikahan bukan malah mendoakan sakit hati. Ketika berdoa agak dengan sini sih. Barakallahu lakum wa barak. Ini tak betul. Kita pun berdoa ketika makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, kepada makan kami, kepada rizki yang Kau berikan kepada kami. Dulu saya balik kampung, ketika makan saya, paman saya itu ketawa nengok saya. Saya tanya, kenapa ketawa? Aku ingat waktu kau kecil dulu, ketika kau makan, kalau makanannya agak enak, baru kau doa. Pas nengok makanannya pakai teri, kau tak pernah doa. Ketawa pula. Makanya kita berdoa makan tuh Pak, jangan milih-milih. Mentang-mentang nanti sarapannya cuma bubur, Bapak tak doa Allahumma barik lana. Pas nengok seafood, lobster, sotong, baru berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu pertanyaannya, apa itu berkah? Berapa banyak orang bilang, ya Allah, mudah-mudahan berkahi umur kami. Berkah itu diambil dari kata birkatun. Asal mula kata berkah diambil dari kata birkatun. Dulu di Mekah, di Madinah itu semuanya gurun pasir. Nah, saya punya tanah di gurun pasir. Pak Ade punya tanah di gurun pasir. Kemudian Pak Suparman punya tanah. 3 sama-sama tanah di gurun pasir. Rupanya yang ada kolamnya hanya tanah Pak Ade. Birkah ini namanya kolam. Kolam yang ada di gurun pasir. Kenapa dibilang birkah? Karena kolam itu kalau sudah ada di gurun pasir yang gersang, maka lama-kelamaan karena ada air menggenang, timbullah lumut. Kalau sudah ada timbul lumut dalam kolam itu, datanglah ikan. Kalau ikan sudah datang, lumut sudah ada di kolam itu, maka pastilah di sekitarnya tumbuhlah penghijauan rumput. Maka apa maknanya? Tanah saya sama-sama lapang di gurun pasir, tanah Pak Suparman pun juga lapang di gurun pasir, tanah Pak Ade lah yang subur. Kenapa? Karena ada kolam, makanya berkah. Jadi birkatun ini diambil dari kata berkah, ini diambil kata birkatun, artinya kolam. Kalau sudah datang lumut, datang ikan, kan berarti dapat rezeki. Lalu yang kedua makna berkah, ya brukul ibil. Onta itu nunduk turun. Ada onta liar. Dia onta liar kan tak bisa dijinakkan. Dikejar pun tak bisa. Tapi tiba-tiba onta ini jatuh, bukan jatuh, turun dia, berhenti di rumahnya Pak Ade misalkan. Maka onta ini mendatangkan berkah. Ya berukul ibil, onta sedang turun. Jadi berkah itu artinya duduk datang di situ. Karena dinisbatkan ke onta. Kenapa dia bisa menjadi berkah? Karena satu, ontanya liar. Yang kedua, orang yang tak punya apa-apa tiba-tiba didatangkan onta. Berarti dia dapat onta, dapat tumpangan, dapat daging onta, dapat kulit onta, dapat tulang onta, maka menjadi berkah. Jadi berkah kalau ditanya apa berkah itu Pak Ustadz, diambil dari kata dua. Yang pertama artinya kolam, yang kedua artinya onta liar yang turun, yang datang ke rumah orang itu. Berarti berkah ini adalah kelebihan. Berkah umurnya, berkah amalnya,
berkah keluarganya, berkah anaknya. Sama dengan wa'afini tadi saya bilang, wa'afini fiman afait, ya Allah berikan kebaikan, segala kebaikan kepada kami. Berkah itu apa maksudnya? Meskipun umurnya sama-sama 40, umur yang berkah itu ini 40, ini 40. Yang 40 ini tidak berkah karena hidupnya penuh dengan maksiat. Yang 40 ini sama-sama meninggal di usia 40, tapi ini berkah. Kenapa? Setiap hari ikut kajian subuh, setiap hari nunggu baca Al-Quran, nunggu syuruk, setiap hari bersedekah. Yang ini hanya poya-poya saja. Jadi yang diminta kita itu, ya Allah berkahi umur saya, bukan berarti panjang sampai 100 tahun, tapi berkualitas, berisi hidup kita. Umur kita berisi, sama dengan Sanford ini. Sanford ini kalau kita beli 2.000, ini kalau isinya air Sanford. Tapi kalau ini diminum, tinggal botolnya diisi madu. Apalagi madunya madu Yaman. Bapak tahu madu Yaman? Madu Yaman mahal, Pak. Biasa ini 2.000 kalau air Sanford, tapi karena diisi madu harganya 20 juta. Pak. Dari saking mahalnya madu Yaman nih, Pak, ada orang bertamu minta dia 1 sendok, nangis kita, Pak. Yang punya madu nangis. Kenapa? Karena 1 sendoknya harganya 500.000. Aduh, 500.000 hilang katanya. Dari saking mahalnya madu. Maksudnya apa? Sama-sama isinya 200 ml, sama-sama botolnya, bentuknya sama, tapi isi beda. Yang ini air biasa, yang satunya isi madu. Sama dengan kita. Jadi yang kita minta itu man ahabba ayub satalahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka sering-seringlah bersilaturahmi. Apa maksudnya? Kita ini bukan minta dipanjangkan sampai 100 tahun. Kalau kita sampai 100 tahun, Pak, kasihan anak kita, tersiksa dia. Lama-lama kita dilempar ke panti jompo. Gimana kita udah tak bisa berak di kamar mandi, berak di kasur? Maka kita jangan minta sama Allah terlalu panjang umur kita. Cukup 70 paling lama itu. Nabi Muhammad 63. Tapi bukan berarti hari ini sampai di rumah, ya Allah matikan saya di umur 63, ya Allah. Enggak usah begitu. Maksudnya umur yang berkah itu bukan yang panjang umurnya. Yang diminta kita memang panjang umur, tapi berisi hidup kita. Umur kita berkualitas. Meskipun ada orang 15 tahun meninggal tidak ngapa-ngapain, tapi ada satu orang 15 tahun meninggal tapi di kepalanya isi 30 juz. Maka dia berkualitas. Meskipun dia mati muda, tapi karena dia sempat menghafal Quran, maka dia sama dengan umur 150 miliar di surga. Kenapa? Karena dia selama-lamanya ada di surga. Isinya isi Al-Quran. Tapi yang satu meskipun umur 100 tahun, tapi di hidupnya di dunia tak ngapa-ngapain. Banyak duit tak pernah bersedekah. Ada badan sehat susah ke masjid, susah kajian subuh. Mending saya jalan-jalan Pak Ustadz, padahal ada kesempatan. Enggak lama, paling suruk selesai. Nah ini yang kita minta.